tapi tidak menghalangi kita untuk bersilaturahim ya. Oke, sambil menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa meskipun lewat tatap maya, tapi tidak menurutkan niat kita untuk terus belajar. Dan pada kesempatan kali ini kita ada di pelatihan gitu ya, dan juga saya berkesempatan untuk menyampaikan modul terkait remaja gitu ya. Dan saya izin share screen dulu untuk PPT-nya. Oke, sudah terlihat ya teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya berterima kasih kepada Yayasan Komunitas Budaya Indonesia yang sudah memberikan saya kesempatan gitu ya untuk ikut memberikan materi dalam kesempatan kali ini. Dan tak lupa pada teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan hadir ya di sela-sela kesibukan mungkin sibuk rebahan gitu, tapi sekarang kita mendengarkan ya materi, dan insya Allah bisa bermanfaat ya untuk teman-teman, dan juga nanti dikembangkan bisa menyuluh lagi menjadi konselor lagi ya untuk teman-teman semuanya, agar kita bisa sama-sama berdaya dan juga kita bisa meningkatkan gitu ya usia perkawinan, karena sangat miris kita untuk kondisi kita saat ini perihal pernikahan dini ya. Mungkin nanti akan dibahas secara tuntas untuk masalah pernikahan dini ataupun pernikahan anak. Oke, kita akan mulai mengenal remaja dan juga tumbuh kembangnya ya. Mohon untuk disimak. Dan rekan-rekan semuanya, kenapa sih gitu ya? Pasti ada yang bertanya, kenapa kita harus mengikuti kegiatan hari ini ya? Yang tadinya kita santai-santai, tapi sekarang tetap santai, rileks ya. Karena ini kita sifatnya bukan saya yang menggurui, tapi kita berbagi saja. Dan alasan kenapa kita harus ikut kegiatan kali ini adalah di Kabupaten Indramayu ternyata menduduki peringkat kelima gitu ya di daerah Jawa Barat dengan angka pernikahan anak tertinggi. Nah, sehingga fenomena tersebut menyebabkan kecemasan gitu ya pada setiap orang tua. Mungkin teman-teman juga sekarang yang usianya menuju calon orang tua ataupun jadi calon-calon penerus generasi bangsa gitu ya. Dan ini juga menjadi tolak ukur gitu ya, agar kita tidak menjadi bagian dari bencana itu, tapi menjadi bagian yang terencana gitu ya, merencanakan pernikahan secara baik. Lalu kemungkinan ya, jadi seorang tua itu merasa kemungkinan anaknya itu akan berbuat zina dan juga hamil di luar nikah, dan hadirlah suatu kegiatan yang dinamakan Neng Kanaya ya, nikah nangke nangtos gumilang. Oke, nah teman-teman semuanya yang hadir di sini, khususnya untuk para peserta gitu ya, saya ingin tahu nih frekuensi ataupun distribusi ya usia-usia dari Bapak Ibu teman-teman semuanya ya. Tadi sebelum kita mulai mungkin ada yang usia 20 ya, 21, 23. Mungkin teman-teman bisa aktif ya di kolom chat menyebutkan usianya ataupun boleh mengucapkan, nggak apa-apa ya, di unmute dulu saya usianya berapa gitu ya. Silakan, mungkin untuk teman-teman Mas Adi, Mas Teddy ya, ataupun tadi ada siapa lagi, Mbak Nunik ya, Mas Abdul Goni, kira-kira usianya berapa nih untuk rekan-rekan semuanya? Mas Adi berapa usianya Mas Adi? Halo? Mute-nya boleh di... Ya, silakan. Siapa dulu dah, gak apa-apa. Mas Abdul Goni, ya. Usia Abdul Goni 21. 21. Selanjutnya siapa lagi? Mas Adi katanya apinya nggak bisa di unmute. Oh, join dulu ini. Join dulu audio mungkin. Belum di join. Usianya 21, Mas. 21, siap. Untuk perempuannya belum ada suaranya nih. Ibu Najiatur Zahra, berapa usianya Bu? Ya, bisa gede Ya, hadir Pak. Siap, berapa Bu usianya Bu? Hadir, Nadia Zahra saya. Siap. Usianya berapa Bu? Kenapa? Oke, siap ya. Pak Ariswanto,
Usianya berapa nih Pak? 25, Pak. 25 ya. Tua. Rata-rata di pertengahan usia ya. Iya, saya Tidak di jauh puskesmas, Pak. berbeda. Siap Bu ya. Selamat menjalankan aktivitas dan juga menyaksikan ini ya untuk trainer kita kali ini. Oke, kita lanjut ya. Distribusi usia tadi paling banyak mungkin usia pertengahan ya 20 sampai 30 tahun. Kita lanjut. Oke. Timbullah suatu pertanyaan ya teman-teman semuanya. Apakah apa gitu ya dan juga siapakah remaja itu? Nah, apakah ada yang ingin berpendapat teman-teman semuanya ketika dengar remaja itu? Nah, remaja itu seperti apa sih? Ya. Pak Ariswanto silakan. Pas dengar kata remaja. Nah, remaja itu siapa sih gitu ya? Sepemikiran Mas Aris. Gimana, Pak? Nah, menurut Mas Aris nih, yang disebut remaja itu siapa sih? Ya, kita mulai dari anak 12 sampai 19 tahun yang membutuhkan edukasi tentang pergaulan, khususnya di bidang sosial itu, Pak. Mantap. Ya, luar biasa. Oke, tambahan lagi mungkin dari Pak Sulhan. Gimana, Bangga? Mas Sulhan nih, dengan kata remaja nih, menurut Mas Sulhan ini apa sih remaja itu? Sama jawabannya sama Mas Aris, Pak. Masih usia dari 10 sampai 19 tahun. Oke, ya. Menurut Pak Sulhan nih, ciri-cirinya kalau remaja itu kayak gimana sih? Remaja. Ya, betul. Untuk remaja biasanya masih tahapan balik ya. Balik, oke. Iya. Siap, cukup ya Pak Sulhan. Oke, terima kasih banyak atas sarannya ya. Kita lanjut bahas lebih lanjut mengenai apa dan siapa remaja itu. Tadi disinggung untuk usia ya. Oke, kita kenal remaja. Remaja adalah laki-laki dan perempuan tentunya ya, yang mengalami masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa ya, pasti sudah tahu ya tadi. Dan juga untuk usianya, ini ada beberapa kriteria menurut beberapa sumber. Untuk dari WHO ya, usianya itu adalah 10 sampai 19 tahun. Ya. Lalu untuk Kemenkes ataupun Kementerian Kesehatan kita adalah 10 sampai 18 tahun. Dan menurut BKKBN adalah 10 sampai 24 tahun dan juga belum menikah. Nah, contohnya tadi Santo, Pak Sulhan gitu ya, kalau misalkan tetap usianya 23, 22 ya, tapi sudah menikah, kalau misalkan buat BKKBN itu sudah tidak bisa dikatakan seorang remaja ya, tapi menurut WHO ataupun Kemenkes masih bisa dikategorikan sebagai remaja gitu ya. Oke, selanjutnya ini adalah beberapa karakteristik seorang remaja ya. Tadi disebutkan mungkin pas usia balik gitu ya. Memang, nah ini salah satu ciri ya karakteristik kita sebagai seorang remaja nih. Teman-teman di usia 20 sampai 30 tahun pasti mengenal film ini. Kira-kira film apakah ini? Mungkin Mbak Nunik, Mbak Susilawati ya. Mengenal apakah film ini? Berjudul apa? Silakan, ada yang tahu? Ternyata tidak ada yang tahu ya. Oke, saya jelaskan, ini adalah salah satu film yang cukup viral gitu ya tahun-tahun kemarin, yaitu 9. Dan ciri karakteristik seorang remaja ini itu adalah mulainya jatuh cinta gitu ya. Betul apa betul teman-teman semuanya? Pada usia remaja itu teman-teman mulai jatuh cinta ya. Betul sekali ya. Kan yang sudah tua juga tadi kayak Bu Zahroh ya, mungkin pernah muda juga dan juga pernah mengalami jatuh cinta gitu ya. Iya, Dunia serasa betul. milik kedua gitu. Betul sekali ya Bu ya. Oke, selanjutnya. Nah, dari mulainya jatuh cinta ini ternyata beberapa timbul efek negatif gitu ya. Nah, ini salah satu ciri-cirinya yang tadi ya, dunia serasa milik berdua, dan apalagi sekarang ya anak-anak pun sudah memakai gadget gitu ya, dan juga sering bercerita gitu ya di media sosial, Facebook ataupun Instagram mungkin ya. Nah, ini salah satunya kan baru merayakan anniversary gitu ya, sebulan saya sudah seperti ini gitu ya, happy anniversary sayangku gitu ya, dan dengan kata-kata yang cukup mengandung
bahasa hiperbola ataupun berlebihan gitu ya. Oke, inilah salah satu kondisi ya Bapak Ibu semuanya dan juga teman-teman semuanya tentang kondisi remaja ataupun anak-anak zaman sekarang. Nah, saya pengen minta pendapat dulu nih dari seorang ibu ataupun orang tua mungkin ya, dari Ibu Jahro, Bu. Lihat kondisi remaja sekarang nih Bu ya, yang istilahnya memang kemajuannya tinggi ataupun bagus gitu ya, tapi ada juga efek-efek negatif gitu ya yang ditimbulkan dari teknologi, dan contohnya seperti gambar-gambar yang saya sampaikan. Nah, melihat kondisi seperti ini dan juga mungkin angka pernikahan anak ya dan semakin tinggi juga. Nah, menurut Ibu itu bagaimana pendapatnya dan juga peran orang tua itu harusnya seperti apa sih Bu? Dipersilahkan Bu. Oh iya, baik, terima kasih. Saya melihat dengan gambar-gambar seperti ini, saya sebagai orang tua juga, kebetulan saya punya anak usia remaja juga. Usia anak saya 12 tahun dan yang besar 20 tahun. Ya. Nah, yang sih tidak setuju dengan gambar-gambar yang tertera, karena itu banyak kekurangannya. Satu, melanggar agama gitu. Dua, melanggar sila gitu. Nah, kita sebagai orang tua itu harus memberi pengarahan kepada anak ya, kepada anak-anaknya anak saya, dan pada umumnya kepada remaja terutama di wilayah kerja puskesmas kami ya, di desa kami terutama. Nah, seharusnya ini harus diberi pengetahuan dan diberi arahan gitu. Memang perkembangan remaja itu jatuh cinta dan sebagainya itu emang sudah kodratnya ya. Sehingga kita sebagai orang tua dan sebagai tenaga kesehatan khususnya harus memberi pengarahan bahwa kita itu ada apa ya? Ada normanya gitu, ada normanya. Terus juga ada pendidikannya supaya anak-anak remaja kita tuh terarah gitu. Jadi kita harus membimbingnya. Boleh kita berteman, boleh kita bersaudara, tapi ada batasnya. Jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan. Jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan, sehingga remaja kita juga mengerti, karena kami sadar anak-anak remaja itu belum mengerti gitu apa yang dia lakukan, sehingga kami itu harus membimbingnya. Nah, saya sebagai ausrem di puskesmas kami, saya merasa senang sekali, saya menyambut dengan baik adanya posyandu remaja ini, sehingga kami bisa membimbing mereka baik dari segi norma maupun dari segi kesehatannya, apa yang harus mereka lakukan gitu. Saya aware sekali gitu, menyambut sekali kalau remaja pada datang ke puskesmas dengan keadaan yang sehat, remaja yang akan menjadi generasi penerus bangsa yang kuat, sehat, baik dari rohani maupun rohani, fisik maupun fisik. Ya, baik. Ya. Betul ya, Bu Jahro ini sangat expert sekali ya gitu menjelaskannya dari awal sampai akhir ya. Terima kasih banyak Bu. Dan berarti salah satu kegiatan kita ya sosialisasi mengenai remaja dan juga untuk meningkatkan ya usia perkawinan dan mempersiapkan untuk usia perkawinan yang matang gitu ya. Ini berarti sangat-sangat relevan gitu ya Bu, dan juga perlu didukung gitu ya supaya tadi ya para remaja kita itu tahu ya akan dampak ketika melakukan hal-hal yang negatif gitu ya. Baik, saya akan lanjutkan terlebih dahulu untuk karakteristik remaja ini. Selanjutnya adalah memiliki semangat yang tinggi. Tadi ya mungkin ada yang mengatakan bahwa masih labil atau apa, tapi ini masa remaja masuk ke dalam masa yang mencari jati diri, mencari passion gitu ya. Nah, yaitu enaknya di mana dan saya ini siapa gitu ya. Dan remaja ini mungkin masa-masanya banyak mencoba gitu ya. Selanjutnya adalah rasa ingin tahu tinggi ya, sering kepo gitu ya. Kalau misalkan dengar kata ini, langsung searching gitu ya, lalu juga tanya ke temennya gitu ya, dan lain sebagainya. Karena ini salah satu termasuk ke dalam karakteristik seorang remaja ya. Lalu senang berkumpul dengan teman sebaya ya, artinya teman-teman pasti memiliki teman yang sefrekuensi gitu ya, geng-gengan, tapi itu dalam lingkup
positif gitu ya, karena mungkin kemana-mana gabung di Karang Taruna, mungkin contohnya Posyandu Remaja ya, itu membuat siklus ataupun lingkungan yang positif. Selanjutnya adalah memiliki ego yang tinggi. Ketika memiliki keinginan gitu ya, seorang remaja itu selalu ingin tercapai gitu ya, dan meminta dan bagaimanapun caranya mencari cara supaya keinginannya itu terkabul. Ini beberapa karakteristik seorang remaja. Selanjutnya nih yang paling ini ya, karakteristik seorang remaja adalah emosinya yang belum stabil. Makanya tadi ada juga positifnya, ada juga negatifnya ya, dari mungkin contohnya teknologi ataupun pergaulan ya, karena emosinya yang masih belum stabil, belum bisa sepenuhnya membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang harus kita ikuti, dan yang mungkin mana yang harus kita hindari gitu ya. Emosinya tidak stabil bisa beberapa faktor. Salah satunya adalah mungkin gara-gara tugas ya, kalau misalkan masih sekolah ya, mungkin gara-gara uang kalau misalkan kebanyakan jajan gitu ya, dan juga mungkin uang jajannya sudah habis jadi galau gitu ya. Lalu mungkin juga karena tadi mulai jatuh cinta jadi galau karena diputusin, ataupun sedang galau karena sedang fasenya mencari pasangan, bisa jadi saja ya. Jadi ini teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, adalah karakteristik seorang remaja ya, dari mulai remaja itu mulai jatuh cinta ya, memiliki semangat yang tinggi, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, senang berkumpul dengan teman sebaya ya, memiliki ego yang tinggi juga, dan juga yang terakhir adalah emosi yang tidak stabil ya. Bisa dipahami teman-teman semuanya mengenai karakteristik seorang remaja ini ya, dan juga bisa mungkin dirasakan, direfleksikan dengan teman-teman di kehidupan sehari-hari ya. Nah, beberapa tantangan seorang remaja banyak sekali ya, tapi kita lakukan. Nah, inilah ya yang menjadi topik utama kita pada kesempatan kali ini, yakni pernikahan anak. Ya, nah, saya pengen dengar gitu ya, mungkin dari anak-anak Pick Air, saya pengen dengar suaranya. Mungkin Mbak Nunik dan kawan-kawan bisa bersuara mengenai berbicara tentang kondisi pernikahan anak gitu ya, yang mungkin di Indonesia ataupun di tempat ya, di Indramayu mungkin pernah lihat ataupun menyaksikan seusia belia gitu ya sudah melakukan pernikahan. Bangga mungkin Mbak Nunik atau yang lainnya, saya pengen dengar nih khususnya dari anak-anak Pick Air gitu ya, bisa menyampaikan pendapatnya ataupun kondisinya terkait dengan pernikahan anak gitu ya, ataupun perkawinan anak. Monggo Mbak Nunik. Atau yang lain nggak apa-apa, Luzain ya, ada Mbak Nindi, Mbak Susilawati ya. Ini saya perlu dengar dari perempuan. Oke, belum ada. Mungkin dari laki-lakinya nggak apa-apa. Oh, ada yang tulisannya AT. Tolong Ya, ini Bangga. jawab. Siapa dulu nih? Iya Mbak Nunik nih, kemana nih Mbak Nunik? Mbak Nunik belum nongol-nongol dari tadi nih. Ya udah. Yang lain. Sekarang cowok-cowok deh. Cowok-cowok dinumpuk. Iya nih, monggo. Cocok nomor tadi ada Pak Sulhan, Mas Sulhan ya. Lalu tadi ada Mas Abdul Goni ya, Mas Adi. Monggo, gimana nih pendapatnya terkait pernikahan anak, ataupun pernah melihat ataupun menyaksikan gitu ya tentang pernikahan anak. Mbak Nita Pea, mangga kalau misalkan mau menyatakan pendapatnya gitu ya. Monggo. Oh iya, masih belum bersuara ya. Ini kalau misalkan di sesi ini kita jangan malu-malu ya, kita sharing saja teman-teman semuanya, jangan takut salah, karena kita sifatnya itu berbagi ilmu ya. Karena mungkin di berbagai kondisi ataupun tempat juga mungkin berbeda-beda ya, jadi kita bisa sharing pengalaman, sharing pengetahuan gitu ya terkait pernikahan ini. Oke, jika tidak ada yang ingin bercerita, kita lanjutkan terlebih dahulu materi kita ya. Boleh Oke. ya bercerita. Oke, mangga, siap Bu, silakan. Kalau menurut saya pernikahan dini atau pernikahan di usia remaja itu belum siap untuk pernikahan ya. Kenapa? Betul. Karena remaja sendiri masih membutuhkan secara fisik, masih membutuhkan asupan nutrisi untuk pertumbuhannya.
Jangankan untuk menghadapi misalkan sudah hamil, punya anak, kan otomatis harus memberikan nutrisi juga kepada janinnya. Sendirinya aja kan belum terpenuhi, masih dalam pertumbuhan. Kalau misalkan akan hamil, kalau pernikahan kan ada kehamilan, bisa mengakibatkan kehamilannya itu prematur, kurang gizi, karena dia sendiri masih membutuhkan gizi itu secara fisik. Nah, secara psikis, secara emosional mereka belum stabil untuk dewasa gitu, karena masih perlu bimbingan, usia yang belum matang gitu. Jadi usia perkawinan itu kalau masih dini, masih usia remaja itu ya tidak bagus. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, terima kasih lagi ya saya ucapkan ke Bu Jahro atas sharing gitu ya, dan juga istilahnya komentar gitu ya terkait dengan pernikahan pada anak ini ya. Oke, ini kita perlukan suara dari teman-teman semuanya peserta di sini. Kita akan bermain game teka-teki ya. Nanti teman-teman bisa menjawab gitu ya ketika saya melontarkan pertanyaan. Ya, mungkin teman-teman semuanya bisa menjawab secara langsung ya, karena tadi mungkin belum ada yang paham semuanya dalam pengaplikasian Zoom. Oke, siap ya teman-teman semuanya, kita mulai. Nah, sudah terlihat teka-tekinya. Kita mulai dari pertanyaan mendatar. Bisa kita lihat nomor 1 mendatar. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak. Pertanyaannya adalah fase peralihan antara masa anak-anak ke dewasa disebut apa kira-kira jawabannya? Remaja. Oke, ya tadi siapa yang jawab nih? Mantap ya, sudah terjawab. Oke, kita lihat ya jawabannya apakah betul atau tidak. Oke, jawabannya betul sekali. Ya, yakni remaja. Oke, kita masuk ya ke pertanyaan berikutnya. Ini laki-lakinya belum terdengar lagi, meskipun tadi di awal banyak gitu ya. Oke, siap? Usul nih, coba sekarang pakai chat. Duluan jawab yang dari peserta 18 orang. Siapa yang jawab benar duluan dapat hadiah dari saya. Buku. Oke, mantap. Ya. Untuk peserta cepat-cepat sekarang ya, bukan istilahnya langsung jawab tapi di kolom chat. Kalau sudah tahu jawabannya langsung tulis di kolom chat ya. Nanti langsung ada hadiah buku dari Dr. Lely ya. Jadi mohon disimak teman-teman semuanya dan saya perhatikan chat dari sekarang. Oke ya, siapa yang duluan menjawab? Untuk pertanyaan kedua mendatar. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kotak. Ya, mohon disimak. Pertanyaannya adalah dada membidang dan juga mulainya payudara membesar termasuk terhadap perubahan secara. Silakan. Oke, sudah ada yang jawab pertama nih. Deuri ya? Deuri. Siapa ini Deuri? Deuri. Tuh, ya Deuri dari mana nih Deuri? Deuri tolong dibuka mic-nya dari mana? Nanti dicatat sama Bonita ya. Yang Ya, nanti hadiah. kita catat. Nanti kalau nggak jawab nanti hangus nih ya. Yang kemarin ikut TOT kayaknya. Ini ya. Oh. Oke. Tapi mungkin Deuri nggak ikut yang hari pertama kali. Coba lagi yang lain. Tapi nggak apa-apa, tetap dicatat jadi pemenang. Ya, nih yang kedua ada Mbak Nunik nih, jawabnya fisik, lalu Mbak Susi, lalu Mbak Luzain, Abdul Goni, fisik. Oke, Deuri dari Tinumpuk katanya. Oke, jawabannya kita lock dulu ya, kita kunci apakah betul atau tidak. Oke, jawabannya betul sekali ya. Ini selamat untuk Deuri gitu ya, dari Tinumpuk. Oke, masih kita Tolong Japri kontaknya ya. Kontaknya di Japri ya. boleh ya. Nanti ini berapa pertanyaan nih Dok? Apakah semuanya? Semuanya kita kasih hadiah, ada yang kecil-kecil, ada yang lucu-lucu gitu aja lah. Yang penting aku dapat hadiah coklat kayak apa kayak. Siap. Nah, tuh ada rewardnya, giveaway gitu ya, gratis gitu ya. Monggo nih, semangat nih selanjutnya ya. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya yang masih mendatar gitu ya. Untuk pertanyaan berikutnya adalah 3 mendatar, yakni mendapat diskriminasi
karena memiliki penyakit HIV akan mengganggu kesehatan. Nah, contohnya nih ya, mendapatkan diskriminasi karena memiliki HIV. Nah, seseorang itu mendapatkan penyakit HIV gitu ya, dan juga mendapatkan diskriminasi gitu. Nah, itu termasuk terhadap kekerasan secara dijawab. Seksual, dilihat dulu 3 mendatar. Sosial. Nih, awalnya P. Tulis di chat. Tulis di Chat chat. ya. Monggo. 3 mendatar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nih ada 10. Awalnya P. P. Ya. Mendapatkan diskriminasi karena memiliki penyakit HIV. Ya, akan mengganggu kesehatan. Apa nih yang akan terganggu gitu ya kalau kita mendapatkan diskriminasi gitu. Ayo, ada yang jawab seksual, ada yang jawab sosial ya. Oke, tadi siapa yang jawab? Di chat mohon. Nah, Mbak Nunik ya. Oke, Mbak Nunik jawabnya psikologis gitu ya. Oke, kita lock dulu jawabannya. Apakah betul? Oh iya, sorry. Ternyata urutannya saya salah menyebutkan ya. Oke, saya lock dulu ya, nggak apa-apa ya. Nah, ternyata salah menyebutkan pertanyaan. Untuk ininya kita lanjut dulu ke 1 menurun. Ya, oke, nanti kita lock dulu ya Mbak Nunik ya. Untuk jawaban 3 mendatarnya, kita lanjut dulu ke 1 menurun ternyata ya. Saya menyimpannya ternyata agak berbeda. Kita masuk ke 1 menurun. Untuk pertanyaannya adalah salah satu tanda remaja gitu ya, yang dimiliki ataupun ditandai pada seorang laki-laki adalah tumbuhnya apa nih? 1 menurun. Oke. Wah, Deuri lagi nih. Tapi yang keduanya ini ada Pak Karyanto ya. Jawabnya adalah kumis. Apakah betul? Oke, jawabannya betul ya. Ini Mbak Anita ya, yang jawabnya mungkin tadi Deuri sudah jawab ya. Ini jawaban selanjutnya adalah dari Pak Karyanto dari Tinumpuk ya. Selamat. Oke, sip. Siap. Selanjutnya adalah 2 menurun. Ya, ini salah satu tanda yang dialami oleh seorang perempuan adalah mengalami 2 menurun. Nih, panjang. Berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Oke, sudah ada yang menjawab. Menstruasi. Mantap, tapi harus di kolom chat, Bapak. Ini yang sudah menjawab adalah Mbak Nindi Aprilianti, menstruasi. Oke, Mbak Nindi dari desa mana? Limbangan ya? Oke, Mbak Nindi nih. Jadi mungkin asisten trainer ya dari rekan-rekannya Mbak Nunik nih. Jawab menstruasi, apakah betul? Kita lock dulu. Oke, ini betul sekali jawabannya. Ya, dan kita akan bahas terlebih dahulu perihal perkembangan remaja. Ya, tadi mungkin pemenang pertama Deuri. Ya, selanjutnya tadi ada Mbak Nunik, ada Mas Karyanto, dan juga terakhir ada Mbak Nindi gitu ya. Selamat. Kita bahas lebih dahulu satu persatu perihal perkembangan fisik pada remaja yang mungkin pernah dirasakan oleh Bapak Ibu, lalu juga sedang dirasakan mungkin oleh rekan-rekan semuanya di usia ya mulai dari 10 tahun ke atas gitu ya. Untuk laki-laki contohnya adalah dadanya mulai membidang ya, lalu juga suara mulai membesar, mungkin agak maco gitu ya. Oi, nah, kayak gitu ya. Lalu tumbuhnya kumis ya, rambut ketiak, dan juga rambut sekitar alat kelamin. Lalu tumbuhnya jakun ya, dan juga mengalami mimpi basah gitu ya. Jadi ini yang dialami oleh seorang remaja laki-laki. Selanjutnya kalau perempuan yakni mengalami payudara dan juga pinggulnya itu mulai membesar ya. Lalu hampir sama dengan yang laki-laki adalah tumbuhnya rambut ketiak dan juga di sekitar alat kelamin. Yaitu yakni yang ketiga adalah mengalami menstruasi, dan mungkin beberapa perempuan mengalami kulit yang berminyak dan juga kadang berjerawat gitu ya. Nah, inilah teman-teman semuanya bisa dipahami ya mengenai perkembangan fisik pada remaja dan bisa membedakan antara laki-laki
dan juga perempuan. Oke, kita lanjut bermain games lagi teman-teman. Ya, jadi teman-teman semuanya bisa memperhatikan kembali ya untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan satu menurun. Ya, satu menurun ini adalah pertanyaannya. Kemudian ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kotak. Salah satu perilaku kenakalan remaja. Nah, salah satu perilaku kenakalan remaja. Nah, kira-kira apa coba? Silakan saya tunggu di kolom chat salah satu perilakunya. Ya, kira-kira yang ditandai oleh remaja apa? Ribut. Waduh, ribut. Selanjutnya, apalagi yang lebih tepat? Ini masih belum tepat. Silakan bagi Bapak Ibu semuanya ditunggu di kolom chat. Ayo, selain Pak Karyanto, monggo yang lain. Masih belum ada jawaban yang lain. Salah satu bentuk ya kenakalan remaja, ya mungkin medianya itu apa gitu ya, medianya yang kadang dijadikan sebagai salah satu kenakalan remaja. Monggo, masih menunggu. Oke, ini sudah ada jawaban dari Mbak Nindi lagi nih, Mbak Nindi dan Deuri gitu ya. Jadi ini jawabannya adalah rokok. Oke, kita lock ya untuk jawabannya apakah betul atau tidak. Oke, salah lagi saya menyebutkannya ya. Ternyata bukan itu pertanyaannya ya. Oke, saya lock dulu ya tadi pertanyaan dari Mbak Nindi ya. Ternyata tadi jawabannya pertama itu Datuk menjawab pertanyaan dari Mbak siapa itu, Mbak Unik ya, Mbak Unik untuk pertanyaan tentang psikologis ya. Oke, kita next dulu untuk pertanyaan berikutnya, yakni untuk pertanyaannya adalah nomor 3 menurun ya. 3 menurun, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 kotak. Pertanyaan adalah mendapatkan stigma dan diskriminasi dari masyarakat merupakan jenis kekerasan. Silakan. Oke, Deuri langsung menjawab ya, sosial. Karyanto, sosial. Oke, kita langsung lock saja. Betul sekali jawabannya ya, tapi Silakan ini 5 menit lagi ya. siap. Oke ya. Ini untuk jawaban sosial. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. Oke, nah kita bahas dulu ya untuk perkembangan tadi psikologis dan juga tadi ada kekerasan sosial gitu ya, berdampak. Oke, kita akan bahas untuk perkembangan yang dialami oleh remaja. Untuk perkembangan secara psikologis ya, yakni remaja ini mengalami perasaan cemas, sedih, marah ya, tertarik dengan lawan jenis, ekspresif dan juga memperhatikan penampilan. Nah, ini beberapa perkembangan yang dialami oleh seorang remaja. Lalu sosial, karena mungkin tadi ada beberapa kegiatan maupun yang dirasakan oleh seorang remaja, yakni karena semata-mata remaja itu mencari identitas diri, kemandirian ya, keterampilan peran dan juga relasi, dan juga sering berkelompok gitu ya, dan juga mungkin sering berteman dengan ataupun berkumpul dengan teman sebaya gitu ya, dan istilahnya yang frekuensi dan juga satu tujuan. Oke, nah waktunya 5 menit lagi, kita fokuskan lagi ke games ya, karena ini masih beberapa slide lagi. Waktunya bisa di skip Pak Winda. Oke, siap ya. Untuk game kita coba skipkan dulu ya, kita bahas nanti di akhir ya. Dan ini beberapa slide yang terakhir gitu ya, untuk permasalahan kesehatan reproduksi remaja, dan nanti ada kaitannya dengan topik selanjutnya, yakni tentang pernikahan dini. Nah, Bapak Ibu semuanya dan juga teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini ada 3 ya permasalahan kesehatan reproduksi bagi remaja, ataupun sering disebut dengan triad RR ataupun kesehatan reproduksi remaja ya. Yang pertama adalah perilaku seks pranikah pada remaja, ataupun perilaku yang beresiko yang dilakukan sebelum adanya ikatan pernikahan yang dilakukan oleh seorang remaja. Dan yang kedua adalah terjadinya pernikahan dini ya, ataupun pernikahan pada usia
anak. Ya, tadi kan kalau misalkan kita mungkin nanti dibahas di modul pernikahan ataupun perkawinan anak adalah undang-undang sekarang itu usia minimal untuk perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun. Nah, di bawah itu yang termasuk ataupun tergolong ke dalam perkawinan anak, dan itulah yang menjadi tujuan kita supaya seorang remaja itu tidak terlalu memikirkan untuk nikah dulu, tapi nanti setelah dia sukses dan juga siap gitu ya. Lalu yang terakhir adalah permasalahan mengenai tembakau, ya, alkohol dan juga penyalahgunaan kerja, ya. Jadi tadi salah satu ininya gerbangnya adalah merokok, ya, dan juga dilanjutkan mungkin kalau misalkan pergaulannya semakin negatif, dia tidak menutup kemungkinan untuk menyalahgunakan obat-obatan terlarang gitu ya. Ini salah satunya adalah nafsa. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, mungkin itu yang dapat William sampaikan terkait tadi ya mengenai definisi remaja, lalu karakteristik remaja itu seperti apa ya, lalu proses tumbuh kembang si remaja itu apa sih yang dialami ya, baik yang dialami oleh laki-laki maupun perempuan. Dan tadi kita bermain game sedikit ya, meskipun mungkin karena keterbatasan waktu kita tidak bahas semua ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Silakan apabila dari teman-teman semuanya ada yang ingin didiskusikan perihal materi tadi ya, ataupun mungkin bertanya ataupun mau bercerita gitu ya tentang kondisinya di Bapak Ibu semuanya. Mungkin